香炉似乎在阻碍真阳元气的运转。愿意冒生命危险保护我。我也，虽然艰难，却能等等。体内的真，而且这几日靠阳岩石修炼。Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, untuk di hari Minggu, ya kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Martial Peak atau si Yangkai si tukang sapu overpower. Hai. Untuk episode sebelumnya, Yangkai dikendalikan oleh Dewa Iblis Agung yang dimana dia mencoba untuklah memberitahu kalau jalan kultivasi itu benar-benar begitu sangatlah menakutkan. Jika dia tidak menghabisi lawannya, maka dialah yang akan dihabisi. Maka dari itulah Yangkai secara tiba-tiba menjadi begitu berubah. Intinya ya untuk sekarang ini dia benar-benar naif dan masihlah belum tahu tentang artinya kultivator guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Yangkai tersadarkan dari pingsannya, dia mengingat kalau dirinya ini telah menghabisi 2 orang sekaligus untuklah hari ini. Dan dia tidaklah sengaja melihat Mei'er sedanglah mandi di sungai. Di sini dia juga berterima kasih kepada Mei'er karena telah merawat lukanya. Hanya saja kekhawatiran dia tentang Chen Shaofeng masihlah memutari pikirannya guys. Mei'er meminta kepada dia tidaklah perlu begitu khawatir sebab untuk tubuh dari Chen Shaofeng dia telah lempar ke dalam jurang. Kemungkinan terbesarnya tidak ada satupun dari mereka yang akanlah mengetahuinya. Mendengar itu ya Yangkai merasa kalau Mei'er benar-benar begitu pintar untuklah mengatasi masalah seperti ini. Dia saja tidak pernah terpikirkan untuk semua ini. Ya iyalah, kan lu baru pertama kali ngebantai orang. Lalu Mei'er menjelaskan mengapa dia ini mencoba untuklah mendekati beberapa laki-laki atau pria dari berbagai sekte. Di sini dia menggunakan kecantikannya untuklah merekrut para pengikut yang menimbulkan perselisihan antara klan lainnya. Maka itu mereka memanggilnya sebagai Nyonya Agung. Tujuannya ya sudah pasti agarlah banyak pengikut dan banyak orang yang akanlah melindungi dirinya. Namun sebetulnya untuk saudara dia telah memberikan sebuah peringatan kalau dia melakukan semua ini akanlah menjadi malapetaka dan masalah besar yang akan melanda dirinya nanti. Dan di sini dia menyatakan dirinya telah jatuh cinta kepada Yangkai. Dia berbeda dengan pria lain yang telah dia rekrut, di mana Yangkai ini benar-benar rela untuklah menyelamatkan nyawanya. Namun Yangkai langsunglah menolak rasa cinta tersebut karena di sini dia hanyalah ahli bela diri yang masihlah di bawah rata-rata. Dia tidak akan pernah bisa untuklah melindungi dirinya. Karena perasaannya ditolak, Mei'er memutuskan kalau dia tidak akanlah mengganggunya kembali. Sesingkatnya, Yangkai langsung kembali ke rumahnya dan dia dibuat begitu sangatlah waspada karena untuk pintu rumahnya tiba-tiba terbuka kecil. Dia langsung menyelinap dan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Namun secara tiba-tiba di belakangnya ada Li Yuntian dan juga Zhu Shao yang sedanglah memegang sapu. Yangkai langsung mempertanyakan mengapa mereka bertiga berada di sini. Ternyata untuk mereka bertiga ini sedanglah menyapu halaman serta menyapu rumah dari Yangkai. Dia pun langsunglah garuk-garuk kepala. Ini bocah bertiga kenapa tiba-tiba jadi baik begitu ya? Alasan mereka bertiga melakukan ini, ia sudah pasti meminta untuklah Yangkai mengajari mereka tentang bela diri. Alasannya, terakhir kali Yangkai berhasil untuklah membuat Chen Shaofeng benar-benar menderita. Namun tetap saja Yangkai mencoba untuklah merendah kalau dia ini tidaklah bisa untuk mengajari mereka. Sebab dirinya ini sama sekali bukanlah tipe orang yang mengajari. Dan secara tiba-tiba mereka bertiga langsunglah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yangkai dan memutuskan untuklah pergi dari sana. Lah kok begitu? Setelah mereka bertiga pergi dari sana, Yangkai merasa mempunyai waktu begitu banyak untuklah berlatih. Sehingga dia pergi menuju ke jurang Qi untuklah menyerap kekuatan Qi yang di sana.
Selama proses penyerapan, Dewa Iblis Agung mencoba untuklah mengganggunya atau ya ingin mencoba mengendalikan tubuh dari Yang Kai. Di sini Yang Kai juga berjuang agarlah untuk Dewa Iblis Agung ini tidak berhasil untuklah mengendalikan dirinya, sembari berkata kalau dia tidak ingin lagi menghabisi siapapun. Beruntungnya dia berhasil untuklah menyingkirkan Dewa Iblis Agung karena benar-benar begitu sangatlah mengganggu. Selanjutnya dia tidak begitu menyangka ternyata untuk penyerapan energi Qi Yang-nya tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat daripada 2 hari sebelumnya. Dan dia baru mengerti inilah efek dari pembakaran dupa yang sama seperti melatih tubuhnya pada masa lalu. Prinsipnya sama saja. Jika dia membakar dupa, memang benar-benar menghalangi dirinya untuklah berkultivasi. Tetapi halangan demi halangan yang telah dia lalui, ini akanlah menempa tubuhnya dalam penyerapan. Jadi selama dia mendapati halangan tersebut dan berhasil melewatinya, maka tingkatan tubuhnya juga akanlah meningkat. Dan itu adalah manfaat yang begitu sangatlah besar. Tidak sampai di situ juga, untuk hari ini dia telah berhasil untuklah menyerap batu Yang, dan seharusnya dia bisa mengumpulkan 2 tetes energi Qi Yang kembali. Karena saking penasarannya, dia pun mencoba untuklah melihat batu Yang sebelumnya telah dia serap. Dan siapa sangka ketika dia langsung membukanya, ternyata batu tersebut masih memiliki energi Qi Yang. Dan ketika dia periksa dengan begitu sangatlah detail, ternyata kalau batu tersebut ternyata bisa menyerap kembali kekuatan energi Qi Yang. Bisa dikatakan ya batu ini bisa direfill kembali, asalkan di sekitarnya ini ada energi Qi Yang. Alhasil dia pun mempunyai sebuah ide yang dimana dia berniat untuklah mengubur atau menanam batu tersebut, dan dia akanlah menunggu beberapa waktu atau beberapa hari untuklah melihat hasil dari penyerapan tersebut, guys. Dan siapa sangka baru saja ditinggal beberapa menit, batu tersebut langsunglah tumbuh menjadi pohon energi Qi Yang. Wadah, dari sebongkah batu saja bisa menjadi tumbuhan, guys. Keren. Selanjutnya Yang Kai mencoba untuklah latih tanding dengan beberapa murid, selagi menunggu kalau pohon energi Qi Yang-nya akanlah benar-benar tumbuh menjadi dewasa. Dan untuk beberapa murid tidak ada yang berhasil untuklah mengalahkannya. Untuk senior Xia yang melihat perkembangan dari Yang Kai benar-benar begitu sangatlah bangga, karena dia telah tumbuh menjadi lebih kuat dari murid yang benar-benar diremehkan dan hampir saja dibuang. Dan kini dia telah berada di puncak dari seluruh para murid. Dia telah menang 147 kali berturut-turut. Wadah. Setelah dari latih tanding, Yang Kai kembali ke Jurang Qi. Di sana dia melihat kalau tanamannya benar-benar telah tumbuh dewasa, bahkan sudahlah berbuah. Dan di sini dia pun langsunglah memanen 2 buah energi Qi yang telah dia tunggu-tunggu selama ini. Dia menjadi begitu penasaran jika dia memakan 2 buah, apa yang akan terjadi kepada dirinya. Apakah mungkin dia bisa menembus 9 level terbawah sekaligus atau menyentuh pintu pedang Kaiwan? Tanpa basa-basi, dia langsunglah memakan 2 buah sekaligus. Dan secara tiba-tiba, dia langsunglah merasakan meridiannya langsunglah bergejolak. Atau sebut saja, semua titik meridiannya akanlah terbuka. Yang dimana kebukanya titik meridian akanlah mengalami rasa sakit seperti terbakar, ya guys. Dirinya yang berjuang untuklah menahan rasa sakit tersebut, dia telah berhasil untuklah mencapai tingkat ke-9. Wadah, sebentar lagi akan menerobos ranah baru, ya guys. Dan dia tidak menyangka kalau semua ini benar-benar tercapai. Namun ya tetap saja setelah ini dia haruslah mencari beberapa bahan untuklah dia berkultivasi. Dan dia baru menyadari kalau dia terlalu begitu miskin sehingga tidak mampu untuklah membeli beberapa bahan dalam kultivasinya. Alasannya untuk tanaman yang baru saja dia panen ternyata tidak bisa digunakan kembali lagi.
Dan untuk menunggu benar-benar panen kembali, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi dia terpikirkan dirinya harus bisa untuklah membeli benihnya kembali. Dan dia bergegas untuklah kembali ke toko batu Iyang. Sayangnya ketika sudah berada di sana, ternyata untuk benih batu Iyang tersebut hanya terdapat satu saja, dan itu juga telah dimiliki oleh Yang Kai. Alhasil ya, Yang Kai kembali mempertanyakan bagaimana dengan sisanya. Seharusnya untuk benih-benih tersebut memiliki jumlah yang begitu sangatlah banyak. Sang penjual langsung memberitahu kalau sisanya ini telah diambil oleh beberapa saudara tambang dari geng perang darah mereka. Serta dia menyarankan kepada Yang Kai untuk janganlah coba-coba pergi ke tambang geng perang darah, dikarenakan dia adalah orang asing, sudah pasti tidak akanlah dibiarkan untuk masuk. Namun ya tetap saja benih batu yang ini benar-benar sangatlah berguna untuknya. Dia mempertanyakan kembali kapan mereka akanlah keluar dari tempatnya. Sayangnya untuk menunggu mereka keluar itu memakan waktu 1 atau 2 bulan. Lantas kembali dipertanyakan lagi oleh Yang Kai bagaimana cara dia untuklah bisa masuk. Dan tidak perlu khawatir kalau dia tidak akanlah mengacau di sana. Dia hanya tertuju kepada benih buah yang tidak tertuju kepada yang lain. Sayangnya dia sama sekali tidak bisa membantu Yang Kai. Dia ini hanyalah anggota geng perang darah biasa. Dan dia tidak mempunyai solusi apapun untuklah membantunya. Dan mungkin saja dia bisa meminta bantuan kepada nona mudanya yang tak lain adalah Hu Mei'er. Lagi-lagi bertemu dong. Si penjual langsung membisikkannya jika dia berada di dekat sisinya Hu Mei'er, sudah dipastikan orang-orang yang berada di anggota geng perang darah tidak akanlah pernah bisa untuk menghentikannya. Mendengar itu, Yang Kai merasa begitu bersalah untuklah di hari sebelumnya. Yang dimana ya untuk hari sebelumnya, sebetulnya untuk nona muda Hu Mei'er itu mencoba mencari bantuan atau perlindungan dari Yang Kai. Tetapi Yang Kai malah mencoba menolaknya. Tetapi saat ini dialah yang membutuhkan bantuan dari Hu Mei'er, membuat dia merasa dirinya sebagai pria yang tidak bermoral. Wadah. Ya setidaknya untuk Yang Kai dia sadar diri kalau dirinya telah bersalah besar kepada nona muda Hu Mei'er. Tetapi ya mereka berdua ini akanlah menjalin sebuah persahabatan tetapi tidak menjalin sebagai kekasih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.